paling menyakitkan bukan berasal dari orang asing, melainkan dari orang yang kita percaya sepenuh hati. Orang yang kita perjuangkan tanpa pamrih. Fikri, kamu bisa denger ibu kan? Sadar, Nak. Kebohongan mungkin bisa memberikan kenyamanan sesaat, tapi takkan pernah bisa menenangkan hati. Ayan mau narik Anda. Kalau semua orang percaya kalau kamu sakti sekarang, hidup kamu nggak akan miskin lagi. Gak usah bawa-bawa anak kamu di depan saya ya. Itu bukan urusan saya. Aku nggak mau kalau kamu sampai jadi penipu, Mas. Ini bukan jalan yang berkah, ini nipu. Ini maksiat, Mas. Mulut kamu ini ya, selalu jadi perusak. Dan saat topeng itu akhirnya terlepas, yang tersisa hanyalah sakit, luka, dan kehilangan. Saya dan keluarga kecil tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua saya. Nama suami saya, Mas Yayan. Mas Yayan yang pekerjaannya hanya serabutan setiap harinya. Dan untuk sehari-hari Mbak, untuk penghasilannya apakah cukup untuk menghidupi kalian? Dicukup-cukupin, Mbak. Walaupun pas-pasan. Ya, tapi saya nggak pernah nuntut apa-apa dari dia. Karena saya yakin rezeki itu bisa dicari bareng-bareng. Asal kita jujur dan setia, Mbak. Saya setuju, Mbak. Dan Mbak sudah punya anak, kan? Sudah, Mbak. Saya punya anak laki-laki yang bernama Fikri. Tetapi sejak dari kecil, Fikri sering sekali sakit-sakitan. Daya tahan tubuhnya lemah, Mbak. Ya Allah, Nak. Fikri, Nak, kamu masih bisa denger ibu kan? Sadar, Nak. Nak, bangun, sayang. Kalau kamu bisa dapat ikan lebih gede dari aku kasih 200.000. Oke, siapa takut? Yan, udahan yuk mancingnya. Noh, lihat noh, cuaca udah mendung. Tanggung. Ngapain sih kamu takut sama hujan? Bukannya takut. Kalau misalkan kesambar petir gimana? Ya Allah. Fikri sayang, kamu bertahan ya. Ibu bawa kamu ke dokter sekarang. Bawel ya. Ini kita belum dapat ikan nih. Yan, aku cuma nyuruh kamu istirahat. Kalau nggak mau ya udah, terserah. Udah Yan, istirahat. Kamu gak denger apa? Petir banyak banget. Ya udah yuk pulang. Kamu bawel kayak istri aku. Udah sono pulang. Sabar ya, Nak. Bertahan ya, Nak. Mas. Saya minta tolong, Mas. Antar anak saya ke puskesmas. Aduh maaf Bu, saya buru-buru takut hujan ya. Mas, tolong, Mas. Mas, kalau telat anak saya bisa meninggal, Mas. Aduh maaf Bu, saya nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Maaf ya Bu. Mas, tolong, Mas. Mas. Ya Allah. Sayang, bertahan ya. Ibu akan lakuin apa aja buat kamu. Bukannya bawel. Aku cuma ngingetin kamu aja, cuman istirahat. Kalau misalkan kesambar petir gimana? Mana petirnya? Mana? Kalau mau sambar aja sekarang. Buktinya nggak ada. Lihat, mana petirnya? Stres kamu Yan. Biarin. Gak boleh ngomong kayak gitu Yan, hati-hati. Saya nggak takut sama petir. Mana petirnya? Alah. Bertahan ya, Nak. Sampai kita sampai. Astagfirullahaladzim. Yan! Astagfirullahaladzim. Bangun, Yan. Yan.
Di satu sisi saya senang Fikri selamat. Tapi di sisi lain juga Yayan, Laras, buka pintunya. Kalian denger nggak sih dipanggil-panggil nggak jawab dari tadi? Yayan, Laras. Rosa. Ini dia orangnya. Pantesan dipanggil-panggil nggak keluar dari tadi. Ternyata baru pulang. Dari mana aja kamu? Hah? Saya bisa antar Fikri, Bi, dari puskesmas. Fikri tadi kejang-kejang, Bi. Saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Saya kesini mau ngambil jatah bulanan. Mas Yayannya belum pulang, Bi. Jam segini dia masih mancing. Ya udah, pakai uang kamu aja. Sama aja kan itu? Ayo sini, cepetan. Uang saya udah habis buat berobat Fikri hari ini. Alah, alasan aja kamu tuh. Bi, maaf ya. Saya nggak pernah ngelarang Mas Yayan untuk membantu Bibi. Tapi kali ini Fikri, anaknya Mas Yayan, butuh uang untuk berobat, Bi. Gak usah bawa-bawa anak kamu di depan saya ya. Itu bukan urusan saya. Kalau Yayan gak saya urusin sampai sekarang, yang ngurusin Yayan dari orang itu saya. Gak bakalan hidup Yayan itu. Saya ngerti, Bi. Tapi kali ini saya minta pengertiannya Bibi. Sekali aja. Mas Yayan. Mas Yayan. Mas, suami saya kenapa? Yayan kesambar petir, Ras. Mas Yayan bangun, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Jangan tinggalin Fikri, Mas. Mas Yayan. Mas, tolong bawa masuk ke dalam rumah ya. Baik, Bu. Ya Allah. Mas Yayan. Ini semua itu gara-gara kamu. Apa maksud Bibi? Kalau nggak karena kamu, Yayan nggak bakalan meninggal kesambar petir. Bi, ini bukan salah saya, Bi. Ini bukan salah saya. Kamu itu benar-benar perempuan pembawa sial. Baru aja nikah, kamu udah bikin celaka suami sendiri. Perempuan pembawa kutukan kamu tuh. suami saya meninggal, Mbak. Suami saya sedang mancing bersama temannya di danau, Mbak. Hari itu cuacanya sangat buruk, Mbak. Musibah menimpa suami saya, Mbak. Dia kesambar petir sampai meninggal, Mbak. Ya Allah, Mbak. Saya turut berduka cita, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti sangat berat buat kamu, Mbak. Dan Fikri. Tapi yang saya bingung sampai sekarang, Mbak. Pas jenazah Mas Yayan ingin dikuburkan, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi ketika jenazah Mas Yayan mau dikubur? La ilaha illallah. 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 Kita doain. La illallah. Ya Bapak, tenang di sana. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Pelan-pelan. Kerandanya kok bisa goyang gini ya? Hati-hati, jangan sampai kerandanya jatuh. Woi, ini kenapa aku ada di dalam sini? Siapa yang ngapain aku?
Suara Yayan. Ah, nggak mungkin. Yayan kan udah... Turun. Pelan-pelan. Woi. Kalian gila ya? Ngapain kalian pukul aku kayak gini? Mayat hidup! Mayat! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat hidup! Mayat siapa, Bang? Mayat siapa? Mayat Yayan bangun dari keranda! Kabur! Bu, itu ayah. Ayah beneran, Bu. Iya, Nak. Mas Yayan, kamu masih hidup. Ras! Kamu pikir ini lucu, Ras? Hah? Aku ini masih hidup! Kamu lihat! Maaf, Mas. Kami pikir kamu udah meninggal. Ternyata kamu masih hidup. Ayo buka! Buruan! Ternyata Mas Yayan nggak meninggal, Mbak. Tapi hanya mati suri. Mati suri, Mbak. Suami kamu hidup kembali. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Setelah suami kamu hidup kembali? Orang-orang di sana bingung, Mbak, dan panik. Dan saya sendiri pun shock, Mbak. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan anak saya, Fikri pun juga ketakutan banget, Mbak. Tapi Mas Yayan, dia ingat apa-apa nggak sih, Mbak? Saat tersambar petir saat itu? Enggak, Mbak. Dia nggak ingat apapun. Yang dia ingat, pas dia bangun, dia udah berada di dalam keranda, Mbak. Dan itu yang bikin dia ngamuk, Mbak. Lalu, Mbak, setelah suami Mbak dinyatakan benar-benar sudah hidup kembali, apa yang terjadi selanjutnya? Mas Yayan dimanfaatkan Birosa, Mbak. Dimanfaatkan Birosa seperti apa maksud kamu? Yan, kamu itu sadar nggak ya? Kamu sudah mati, tapi bisa hidup lagi. Itu bukan hal yang biasa. Jadi kamu itu bukan orang biasa. Kamu punya kekuatan. Iya, Bi. Aku juga nggak ngerti, Bi. Aku tuh berasa kayak di mimpi, Bi. Bahkan sekarang aku takut banget kalau nafas aku tiba-tiba berhenti lagi, Bi. Jangan kamu sia-siakan hidup kedua kamu ini. Kalau semua orang percaya kalau kamu sakti sekarang, hidup kamu gak akan miskin lagi. Kamu gak perlu kerja di kebun lagi, gak perlu kotor-kotoran lagi. Sekali kamu angkat tangan, semua orang akan percaya sama kamu. Mas, tolong jangan main-main sama hal kayak ginian, Mas. Kamu itu udah dikasih kesempatan untuk hidup kedua kalinya, Mas. Ini tuh rahmat dari Allah. Bukan alat untuk nipu orang. Jaga ya mulut kamu. Jangan ikut campur urusan orang tua. Suami kamu bisa hidup lagi, ini bukan karena doa kamu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan kalau kamu gak ngerti apa-apa. Bi, saya ini istrinya Mas Yayan. Saya berhak melindungi suami saya dari niat buruk siapapun termasuk Bibi. Cukup, Laras. Kamu jangan nyalain Birosa kayak gitu ya. Dari kecil, Birosa ngerawat aku ya. Kalau kata dia ini adalah hal yang benar, kita ikutin aja dulu. Kamu jangan sotoy kayak gitu. Mas, aku nggak bermaksud nyalain siapa-siapa di sini. Tapi aku nggak mau kalau kamu sampai jadi penipu, Mas.
Heh, saya di sini itu untuk bantu kalian biar gak hidup susah terus. Suami kamu punya anugerah, harusnya kamu bersyukur. Tapi Bi, Udah, kamu dari tadi ngebantah terus ya. Nggak pernah ngikut apa kata suami. Ibu, Tuh, urus anak kamu tuh yang lagi sakit. Itu gara-gara kamu menjadi ibu yang nggak becus. ya nak. Kamu kenapa? Badannya panas lagi. aku nggak bisa tidur kalau ibu nggak ada di sini. Ibu nggak akan kemana-mana, nak. Ibu ada di sini temenin kamu ya. Lihat tuh istri kamu, selalu aja bawa masalah. Mulai besok, kita fokus. Dan semua orang akan percaya sama kamu. Kita akan panen. Bagus. Sekarang kamu ngerti. Kekuatan itu bukan untuk disia-siain. Tapi ibu kenapa menangis? Gak apa-apa, ini ibu ngantuk aja jadi air matanya netes. Ibu kelihatan sedih. Udah nak, ibu bahagia banget karena ada kamu di sini. Sekarang kita bobo ya, ibu temenin kamu, oke? Jadi, Bibi suaminya Mbak yang menyuruh suami Mbak itu untuk menipu Mbak? Iya Mbak. Saya nggak pernah nyangka orang yang dari dulu merawat Mas Ayan dari kecil malah melakukan hal ini Mbak. Saya cuma nggak mau Mas Ayan menipu orang Mbak. Dengan dalih-dalih dia bisa punya kesaktian Mbak. Saya cuma nggak mau hal itu terjadi Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami peran kamu sebagai seorang istri. Jadi kamu berkonflik langsung dengan bibi suami. Tapi Mbak, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Saya cuma minta Mas Yayan jangan ikut saran bibinya Mbak. Tapi saya malah dimarahin balik sama Mas Yayan Mbak. Dia bilang saya nggak hormat. Tapi saya cuma takut Mas Yayan berubah Mbak. Menjadi Mas Yayan yang nggak saya kenal lagi. Mbak, tapi mohon maaf saya perlu tahu Mbak. Apa yang membuat Mbak begitu yakin bahwa suami Mbak itu menipu orang? Suami saya mulai mengaku-ngaku punya kesaktian, Mbak. Tapi anehnya, setelah terjadi, dia mati suri itu, Mbak. Apapun yang dia omongkan selalu kejadian, Mbak. Kejadian beneran, Mbak? Mau kemana kamu Mas? Pakai baju kayak gini? Udah, nggak usah banyak nanya-nanya kamu. Urus aja anak kamu di dalam. Anak kamu juga Mas. Mas. Kalian semua, segeralah pulang. Sebentar lagi badai angin bakalan datang. Habis mati suri, ceritanya jadi peramal nih. Bener kejadian. Sakti beneran kali ini orangnya. Ayo Mas, masuk Mas. Mas, ayo masuk. Anginnya kencang, ini bahaya.
please tolong masuk ke dalam, ini nggak lucu, Mas. Laras, kamu tuh nggak bisa diem ya? Ngapain kamu ganggu Yayan, ha? Bi, ini anginnya kencang banget, bisa bahaya. Kamu urus aja anak kamu. Jangan ganggu orang yang lagi kerja besar. Kerja besar apa, Bi? Pura-pura sakti, duduk di tengah badai. Ini bukan kerja besar, Bi. Ini namanya... Masuk kamu! Mas, Jangan ayo, Mas. bikin berantakan rencana ini. Masuk! Aduh, masuk! Kamu tuh ya, kenapa sih nggak pernah ngerti? Orang lagi semedi malah diganggu. Bi, saya cuma nggak mau suami saya tenggelam di dalam kebohongan. Ini semua musrik. Jangan bawa-bawa agama di depan saya. Kamu pikir kamu paling suci? Bi, saya nggak mau suami saya dibutakan oleh ambisi. Kalau Bi Rosa mau melanjutkan silakan, tapi tolong jangan tarik suami saya ke jurang yang sama. Kamu dengerin. Kamu diem kalau masih mau jadi istrinya Yayan. Tahan mulut kamu. Maksud Bibi apa? Kalau saya nggak setuju, saya harus ninggalin Mas Yayan. Kamu pilih sendiri. Kalau masih tetap mau hidup miskin, atau diam dan ikutin aku. Saya nggak akan diam aja, Bi, melihat suami saya terus dibohongi. Yan, kamu habis mati suri atau habis nonton film silat sih? Akan ada kecelakaan. Akan ada kecelakaan. Ada-ada aja nih orang. Sebentar lagi, semua akan tunduk padamu, Yan. Makasih ya Bang ya. Kamu sakti banget Yan. Sekali ngomong langsung kejadian. Saya tidak menebak. Saya cuma dapat penglihatan. Sekarang Yayan bukan orang biasa lagi. Dia sudah kembali dengan kemampuan setelah mati suri. Dia sudah dikasih anugerah dari Tuhan. Serius, Bu? Berarti Yayan udah bisa ngelihat masa depan gitu? Enggak cuma itu aja. Kalian bisa konsultasi tentang rezeki, jodoh, penyakit. Datang aja ke sini. Akan kami bantu. Sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Kalau gitu, saya kabarin warga yang lain ya. Kayaknya banyak warga yang butuh kayak beginian nih. Silahkan. Tapi jangan lupa, setelah dibantu, jangan lupa sedikit bersyukur. Baik Bu. Siap. Mari Bu. Sebentar lagi, kita bakalan panen duit. Dan akhirnya, hidup aku segera akan berubah. Rumah saya saat ini dipakai untuk pengobatan dan untuk meramal, Mbak. Bagi saya, itu bukan rumah lagi, Mbak. Tapi rumah dosa. Saya kesal sama bibinya dan suami saya, Mbak. Mereka udah benar-benar ke jalur yang sangat sesat, Mbak. Mbak, dan kamu tidak bisa menghentikan perbuatan mereka. Saya sudah berusaha mencegahnya, Mbak. Saya sudah bilang kalau itu dosa, itu musyrik. Cuma apa, Mbak? Saya dianggap pengganggu. Bahkan, saya sampai diancam untuk pisah, Mbak. Kamu minum ini.
Semoga penyakitmu cepat sembuh dan kamu sehat selamanya. Habiskan. Diminum, Mbah. Iya, habiskan. Habiskan, habiskan. Bagus. Makasih ya, Mbah. Kalau begitu, saya pamit dulu, Mbah. Masuk. Mbah, saya mau dilamarkan tentang jodoh saya, Mbah. Baik, sini tangan kamu. Sebentar lagi jodoh kamu akan datang. Benarkah itu, Mbah? Iya. Makasih ya, Mbah ya. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit ya, Mbah. Sekali lagi, makasih banyak. Wah, lihat nih ya. Baru awal rezeki kita udah segini banyak. Kita bakal kaya ya, kaya raya. Iya, Bi. Aku senang sekali, Bi. Dan terima kasih sekali, Bi. Karena sudah mengatur ini semua. Ini buat beli obat Fikri dan buat makan enak malam ini. Kamu jangan pelit sama diri sendiri. Karena sekarang kamu itu orang spesial. Iya, Bi. Makasih, Bi. Heh, kamu apa-apaan sih? Simpan aja sendiri. Saya nggak mau uang hasil dari nipu orang lain, hasil ngerusak akidah. Kurang ajar kamu ya, Laras. Suami kamu ini sekarang dapat anugerah. Seharusnya kamu dukung dong, bukannya malah kamu ngatur. Bi, saya nggak ridho kalau suami saya harus cari uang dengan cara yang kotor. Saya nggak mau anak saya tumbuh dengan uang dosa. Hehehe, kamu jangan sekali-sekali ngajarin aku tentang dosa ya. Kamu jangan belaga sok bener. Mas, aku cuma mau kita kembali ke jalan yang benar, Mas. Apa istimewanya hidup mewah tapi dengan cara kayak gini, Mas? Kamu tahu nggak, mulut kamu itu yang bikin hidup kita susah. Kamu nggak pernah ikut apa kata suami. Dan kamu nyolot terus. Mas, kalau emang ini harga dari menjadi istri kamu, aku terima. Tapi aku nggak akan tinggal diam ngeliat kamu semakin jauh kayak gini. Ya, seret dia ke belakang, biar tahu rasa perempuan ini. Ayo, belakang sini. Ayo, buruan. Rasain kamu ya. Sini. Ya, udah cukup ya. Kamu ikut campur masalahku. Sekali lagi kamu ganggu aku usir kamu dari rumah ini. Mas, ini rumah kita. Rumah peninggalan orang tuaku, Mas. Fikri butuh ayahnya. Aku cuma mau Mas sadar kalau ini semua tuh salah. Salah kamu bilang, ha? Salah. Kalau salah itu dari pagi aku nyangkul sampai maghrib. Gak ada yang peduli. Sekarang orang datang sama aku untuk menyembah. Paham kamu? Tapi nggak gini, Mas, caranya. Ini bukan jalan yang berkah. Ini nipu. Ini maksiat, Mas. Apa kamu bilang? Ha? Mulut kamu ini ya selalu jadi perusak. Mulai sekarang kalau kamu nggak bisa ikut jalan aku, silakan kamu keluar dari sini. Mas, aku dukung Mas. Tapi nggak gini caranya. Aku takut lihat Fikri tumbuh, lihat bapaknya nipu orang lain demi uang. Ras, lihat Ras. Aku ini capek hidup miskin. Kamu pikir enak, ha? Makan biasa-biasa aja kayak gini, ha? Mas, walaupun kita miskin, kita pernah bahagia. Apa arti dari semua ini, Mas? Apa arti uang ini kalau kamu berubah jadi orang lain? Pokoknya kalau kamu masih aja mengganggu
Aku bukan hanya ngusir kamu dari rumah ini, tapi aku bakalan misahin kamu dengan Fikri. Jangan Mas, jangan pisahin aku sama anakku. Terserah. Kamu mau ikut jalan aku atau keluar dari hidup aku? Saya udah coba, Mbak, mengingatkan suami saya berkali-kali bahwa ini gak benar, bahwa ini salah. Tapi apa, Mbak? Dia malah menyakiti saya, Mbak. Astaga, Mbak. Dia nyakiti kamu seperti apa, Mbak? Secara fisik atau... Fisik dan hati saya, Mbak. Setiap sekali saya coba mengingatkan dia, Mbak, dia malah semakin beringas. Bahkan saya diancam akan dipisahin sama anak saya, Mbak. Cuma karena saya nggak setuju kalau dia melakukan penipuan terhadap warga, Mbak. Setiap hari warga berbondong-bondong datang ke rumah saya, Mbak, mempercayai semua kebohongan Bibi dan suami saya, Mbak. Akhirnya saya memberanikan diri lapor ke Pak RT, Mbak. Tapi apa, Mbak? Tapi apa? Mau kemana kamu malam-malam gini? Saya mau lapor ke Pak RT karena Mas Yayan udah nipu banyak orang. Dan Bibi juga ikut-ikutan. Lapor? Kamu tuh jangan sok pahlawan ya. Kamu tuh istri yang gak tahu diri, yang bisanya ngerecokin rezeki suami. Lepasin, Bi. Yang gila itu kamu. Bisanya cuma ngerecokin rezeki orang. Suami kamu itu sekarang lumpuh emas, tapi kamu malah matiin rezeki kamu. Saya nggak ridho. Dan saya nggak akan tinggal diam ngeliat kalian terus nipu warga. Hei, dengerin. Kalau kamu masih mau jadi istri Yaya, tutup mulutmu. Atau aku bikin kamu ngilang dari rumah ini. Lepasin, Bi. Di sini. Birasa. Birasa. Jangan dikunci, Bi. Bi, jangan dimatiin lampunya, Bi. Kamu diem aja di situ. Biar Bibi sama Yayan yang cari rezeki. Bi, saya istrinya, saya punya hak. Kalian semua udah keterlaluan. Bi. Ibu di mana? Fikri, Nak, kamu
Kamu bisa denger ibu kan? Ibu. Ibu di mana? Ibu di kamar mandi, Nak. Bu, ibu beneran di kamar mandi. Iya, Nak, ibu dikunciin sama Bi Rosa. Sayang boleh tolong bukain pintunya, Nak? Aku udah di sini, Bu. Tolong bukain ibu ya, sayang. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Sayang, ibu nggak apa-apa, sayang. Fikri, tolong bukain pintunya. Cari kuncinya ya, Nak, ya. Ayo. Lepasin. Ayo. Fikri, Nak. Lepasin, aku mau tolong ibu. Bi Rosa, jangan, Bi. Tolong, Bi. Jangan sakiti anakku, Bi. Fikri. Bi Rosa bukan hanya kasar dengan saya, Mbak. Tapi dengan Fikri juga, Mbak. Yang tidak tahu apa-apa. Dia pun menjadi korbannya Bi Rosa, Mbak. Dia juga berani menyakiti anak Mbak. Iya, Mbak. Saya pernah disekap di kamar mandi, Mbak. Dan saya hanya bisa mendengar tangisan Fikri dari luar, Mbak. Dia ketakutan. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Mbak itu keterlaluan, Mbak. Itu sungguh kejam. Maaf, Mbak, saya harus bertanya. Bagaimana kondisi anak Mbak sekarang? Fikri kembali sakit, Mbak. Badannya panas. Dia jadi nggak nafsu makan, Mbak. Dan yang lebih prihatinnya lagi, dia udah nggak pernah ceria, Mbak. Ini pasti sangat berat bagi seorang ibu. Tabah kamu. Dia selalu menanyakan kepada saya, Ibu kenapa disekap di kamar mandi? Tapi saya nggak bisa menjawab, Mbak. Saya nggak tahu harus jawab apa. Nangis saja terus kamu tuh. Bisa diem gak sih? Bikin pusing suara nangis kamu itu. Bi. Aku keluarin Laras sekarang aja ya, biar dia urus anak ini. Soal saya nggak bisa kerja kalau dengar suara anak ini terus. Iya. Keluarin aja istri kamu itu. Kalau kamu masih nangis terus gini, saya lempar kamu dari sini. Jangan, aku cuma mau ibu. Bangun kamu. Urus tuh anak kamu. Dari tadi dia nangis terus. Aku nggak bisa kerja kalau dengar suara dia terus. Urus anak. Dasar anak cengeng. Kamu pikir air mata kamu itu bisa bikin hidup kamu enak, ha? Ibu. Bibi boleh hina saya, tapi jangan pernah sentuh anak saya lagi. Larang-larang orang di rumah sendiri. Memangnya kamu siapa, huh? Kamu perempuan lemah. Gak bisa ngapa-ngapain tapi sekarang sok jago. Saya memang lemah, Bi. Tapi saya seorang ibu. Saya nggak akan diam melihat anak saya dihancurkan. Kamu pikir kamu paling benar? Kalau bukan karena saya, suami kamu itu tetap jadi kuli hina.
Sekarang dia dihormati dan kaya. Dihormati? Dihormati karena apa? Dengan nipu orang? Dengan menjual agama? Itu bukan berkah, Bi. Itu dosa. Biarin. Di depan udah banyak pasien yang nunggu kita. Yuk. Kamu belum tahu apa-apa tentang neraka. Nak, kamu nggak apa-apa, Nak. Maafin Ibu ya. Bapak, Ibu, saya datang ke sini bersama anak saya, mau minta tolong obatin. Berapapun biayanya, pasti saya bayar. Yang penting anak saya bisa sembuh, Pak. Bu. 1 miliar, Pak. Gimana? Baik. Di sini ada uang 1 miliar sesuai permintaan Ibu. Bisa dicek dulu. Baik, saya percaya. Iya, Bu. Dia pembohong. Udah stop ya! Ibu, Nenek Rosa kenapa? Ibu juga nggak tahu, Nak. Kamu tunggu di sini ya. Ibu mau keluar sebentar. Keluar kamu! Balik ke ruang kita! Keluar lo! Woi, balikin mas saya! Yan! Jangan ikut! Yan! Keluar lo! Yan! Gara-gara kamu, saya tambah sakit nih! Mas, kembalikan uang itu, Mas. Itu bukan hak kamu, Mas. Laras, kamu gak ngerti apa-apa. Ini adalah jalan satu-satunya. Mas, ini bukan jalan satu-satunya, Mas. Ini jalan yang sesat, Mas. Hasil dari kamu nipu mereka, kamu bohongi mereka, Mas. Udah cukup, Laras. Kamu jangan sok suci ya. Dari dulu kita hidup susah. Kamu ngerti kan? Mas, aku nggak pernah lupa. Tapi aku lebih takut kehilangan nurani daripada kehilangan uang, Mas. Aku nggak mau hidup susah. Kalau kamu mau hidup susah, silakan. Mas Yayan. Kita dobrak aja pintu. Ayo, dobrak! Ya ampun. Udah cukup. Hei, gimana suami kamu? Mana suami kamu? Dia udah kabur lewat jendela. Jangan bohong kamu. Pasti dia sembunyi. Udah, ayo dicari. Jangan, Mas. Jangan, Mas, saya mohon. Anak saya sedang sakit. Kalau kalian mau masuk, langkahi mayat saya. Alah, jangan baik, alah tembak. Udah cari. Mas, saya nggak mau. Dia nggak ada di sini. Pasti dia kabur. Iya, ayo cari. Ayo, jangan sampai lolos.
Harus buru-buru nih. Sebaiknya aku kubur tas ini. Itu ada suaranya. Sebelah sana. Ayo cepetan. Ini pasti tasnya Yayan. Uangnya juga semua masih utuh. Jelas-jelas tadi dia minta tolong dari arah sini. Tapi kok sekarang hilang? Mas Yayan. Ini tas Mas Yayan. Mas, saya minta tolong gali tanah ini sekarang. Baik. Iya, Mbak. Suami saya terkubur di kebun, Mbak. Maksud Mbak, suami Mbak terkubur hidup-hidup? Iya, Mbak. Saya sendiri pun gak nyangka, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tapi bagaimana, Mbak? Warga datang kan, Mbak, membantu. Apakah suami berhasil diselamatkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Ayah! Ayah jangan meninggal. Jangan tinggalin aku. Ya Allah. Kenapa begini? Ya Allah. Aku udah bilang jangan. Ternyata suami saya udah nggak ada, Mbak. Waktu itu warga menggali di perkebunannya, Mbak. Kami menemukan dia sudah meninggal dunia, Mbak. Dan tubuhnya sangat mengenaskan, Mbak. Sabar, Mbak, sabar. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya, Mbak Laras. Saya hanya berharap, Mbak, kisah saya ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang. Jangan ingin menjadi cepat kaya dan harus bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, Mbak. Mbak Laras, saya sangat mengapresiasi ketegaran hati kamu dan keberanian kamu di sini untuk membagikan kisah kamu, Mbak. Saya mendoakan supaya kamu dan Fikri senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya, Mbak. Terima kasih sekali lagi ya, Mbak. Pemirsa, jangan pernah menjual akal sehat demi harta yang sesaat. Karena apapun yang dikejar, kalau dengan jalan yang sesat, yang datang bukanlah berkah, melainkan musibah. Jika Anda memiliki kisah nyata seperti Mbak Laras yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.